Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Polda Jabar ya. Polda Jabar itu kemarin mendatangi kediaman Habib Bahar bin Smith terkait kasus ya pelaporan biasa ujaran kebencian ya. Uh, ini ada berita yang uh, dilansir oleh portal islam.id ya. Langsung saja saya bacakan. Polda Jabar datangi rumah Habib Bahar, serahkan SPDP ya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kasus Kasat Dudung. Tuhan bukan orang Arab. Jadi ini tentang ujaran kebencian yang dilaporkan oleh Hussein Shihab ya terkait komentar Kasat Dudung Abdurrahman. Langsung saya bacakan. Beberapa tadi malam Selasa 28 Desember 2021, beberapa polisi Krimum Polda Jabar mendatangi rumah Habib Bahar Smith. Kedatangan tim Polda Jabar ini mengantar dan menyerahkan surat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dari Polda Metro Jaya yang dilimpahkan ke Polda Jabar dalam kasus pernyataan ceramah Habib Bahar yang menanggapi pernyataan Kasat Dudung. Di hadapan aparat Polda Jabar, Habib Bahar menunjukkan ketegasannya dan memberikan penjelasan bahwa tidak ada yang salah dalam ucapannya merespon Dudung soal Tuhan bukan orang Arab. Habib Bahar Smith dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus ujaran kebencian pada 17 Desember lalu. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP sekian ya, tertanggal 17 Desember 2021. Kenapa Habib Bahar yang disasar bukan Dudung ya? Publik menilai kasus Habib Bahar ini aneh. Seharusnya yang diperiksa itu Kasat Dudung atas pernyataannya yang menyebut Tuhan kita bukan orang Arab. Yang harusnya didatangi Dudung. Kenapa jadi Habib Bahar dibolak-balik? Emang merasa punya kekuasaan bisa segalanya, yang benar malah dijadikan seolah salah, lupa ada pengadilan akhirat. Komen netizen akun @konen_idn. Seharusnya kasatnya yang diperiksa, kan sama dengan penistaan agama. Memang dunia terbalik di pemerintahan Pak Jokowi ini, ujar akun @sega_antonio. Kalau setiap ulama menyebar kebaikan kepada umat lalu dibungkam, lalu tugas sebagai ulama itu apa sih? Masa iya ulama harus duduk diam di rumah aja? Negara apa ini? Masa kalian mau menjadi penjahat demokrasi di negeri sendiri? #miris, komen @rahmaniarbaftim. Netizen juga membandingkan dengan kasus Denny Siregar yang memfitnah santri Tasikmalaya calon teroris. Si Denny Siregar kok nggak didatangi rumahnya? Sudah dilaporkan, pelapor sudah diperiksa. Katanya kasus dilimpahkan ke Polda Jabar. Sampai sekarang si Denny tak tersentuh. Katanya sudah dipanggil dan nggak datang. Kok nggak didatangi rumahnya? Gimana Pak Jenderal? @listio Sigit Pay. Ujar akun Mas Piu aja. Ya, ini masih terkait kasus lapor-melapor ya. Jadi saya ingat forum di TV One di mana itu dihadirkan Hussein Shihab dan juga Edi Sujana ya. Ada pertanyaan yang menggelitik tapi juga pertanyaan bagus sekali ya. Kenapa hanya Edi Sujana dan Habib Bahar yang dilaporkan atas pernyataannya terhadap pernyataan Kasat Dudung ini gitu, ya kan? Kalau kita buka lebar selebar-lebarnya, yang berkomentar itu wah, nggak hanya jutaan ya, nggak hanya jutaan, bahkan lebih ya, untuk merespon pernyataan Kasat Dudung Abdurrahman ini ya. Terus kenapa yang dilaporkan cuma 2 orang? Ya, kemudian jawaban
Hussein Shihab ini karena ini menjadi viral dan memang ini juga aneh, viral itu bukan tidak bisa diukur dalam hukum ya, tidak bisa diukur dalam hukum. Jadi sobat sekalian, jadi keanehan-keanehan inilah ya, yang anomali-anomali inilah yang sering terjadi di pemerintahan sekarang ya, di mana seseorang itu yang berbuat baik ya, ada itu dia pembohong, membuka kebaikan ataupun menyampaikan hal kebenaran dianggap pembohong, orang yang berbohong dilindungi gitu ya, sampai di dalam hadis kan dinyatakan disitulah orang bodoh ya, namanya ruwaibido, orang bodoh yang mengurusi umat ya. Dan memang ya, dalam hal ini ya, kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan sanggahan dari Habib Bahar dalam video ini, memang apa yang dilakukan Habib Bahar itu dalam rangka untuk mengkoreksi ya, mengkritik ya, mengkritik pernyataan Dudung Abdurrahman sendiri bahwasanya Tuhan itu bukan orang Arab, Tuhan kita bukan orang Arab. Coba bayangkan. Kita mempunyai kewajiban jika ada kita mempunyai kewajiban sebagai muslim jika di depan kita ada kemungkaran ya lu kan harus melakukan pembelaan gitu ya. Dalam hal ini kritik ya. Kalau dalam hadis itu ya ada hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bihadi. Jika ada kemungkaran di depan mata maka cegahlah dengan tanganmu. Fa'ilam yastaqti fabi lisanihi, kalau tidak bisa dengan lisan, fa'ilam yastaqti fabi qalbihi, wa dzalika adaful iman. Kalau tidak bisa dengan hati, dan itu adalah selama-lama iman ya. Kita tidak mau jadi menolak hanya dalam level hati saja, itu berarti kita lemah iman kita gitu. Dalam hal ini ulama ya, Habib Bahar bin Smith itu menjalankan tugasnya ya, amar ma'ruf nahi munkar ya, menyerukan kebaikan dan mengkritisi gitu ya. Ini malah ditangkap dan itu sudah berjalan kesekian kali ya, ketika seseorang itu yang mengkritik penguasa, mengkritik orang yang berada satu geng dengan penguasa, itu pasti langsung cepat penanganannya. Begitu sebaliknya ya, orang yang dalam kekuasaan ya, kita bisa sebut ya kasus-kasus yang dilaporkan melakukan penistaan agama ya. Kasus misalnya kasus Denny Siregar, Ade Armando dan juga kawan-kawannya Abu Janda dan lain sebagainya itu justru ditolak dan tidak ada proses lebih lanjut. Di sini disebutkan misalnya kasus Denny Siregar yang terkait kasus memfitnah santri Tasik calon teroris, itu sampai sekarang tidak jelas kasusnya. Padahal yang melaporkan itu sudah diperiksa ya, dengan alasan karena Denny Siregar nggak hadir, akhirnya kasus itu hilang ditelan bumi ya. Dan lagi-lagi yang dikenakan pasalnya itu pasal ITE ya, pasal Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ya. Nah, pasal 28 ayat 2 ini pasal namanya pasal maut ini ya. Pasal bisa disebut pasal pukat harimau ya, menjerat semua aktivis, semua yang mengkritik ya, semua yang ingin menegakkan keadilan, menyeru kepada keadilan dan mengoreksi sesuatu yang salah menjadi benar, itu langsung ditangkapi dengan pasal 28 ayat 2 gitu ya. Bahwasanya setiap orang yang tanpa hak tidak berhak, setiap orang yang tidak mempunyai hak menyebarkan informasi yang untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan ya. Kalau ditanyakan ke Habib Bahar bin Smith yang mengatakan dalam hal ceramah yang dipersoalkan itu tidak ada ya unsur-unsur sara. Yang ada adalah
dan juga tidak ada unsur-unsur, tidak terpenuhi unsur kebencian, ya kan. Memang kebencian yang beliau sampaikan itu kebencian terhadap kedzaliman, ya. Juga memang benar sekali, ya. Ya, ya, sobat sekalian, kalau kita ya sadar diri, ya, di depan kita itu banyak sekali kedzaliman, kemungkaran yang tidak akan bisa, yang salah satunya yang bisa merubah itu salah satunya ada ulama gitu, ya. Siapa lagi yang bisa merubah, ya, selain diri kita individu, ya, adalah ulama, ya. Karena kita nanti di yaumul akhir akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita diam saja, maka kita juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak melakukan pencegahan terhadap kedzaliman, ya, sama seperti perumpamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Umat Islam itu, kita itu seperti berada dalam satu kapal, ya. Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Yang di bawah itu kadang mengambil air itu harus lewat ke atas, ya. Dan suatu saat orang yang di bawah itu mengatakan bahwasanya kalau kita ke atas akan mengganggu orang-orang gitu. Maka kita lubangi saja kapal di bawah kita agar air dapat mendapatkan air dan mudah. Nah, kalau orang semuanya tidak mencegah itu, semuanya bisa tenggelam, ya. Artinya seseorang ketika melihat kesalahan harus dibetulkan, ya, supaya untuk menjalankan sebagai ulama dan individu muslim adalah untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kalau tidak si kita siapa lagi, ya. Ya. Oke, semoga itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.